Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Kamu sebentar belum pada makan ya? Belum. Nanti makan ke kantin aja ya. Ini habis ini kan kita istirahat. Oke, Bapak buka ya biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak dulu Bapak cek hadiah. Kamilin Ita Sabina, Ada, Pak. Cinti Silviani, Iya, Pak. Surana Piparama, Silvi Aziza. Ada, Pak. Silvi kenapa bajunya beda sendiri? Iya, Pak. Hujanan. Iya, basah bajunya. Lampu, Pak. Bajunya udah dijemur tapi kan? Rumahnya kebanjiran. Astagfirullah. Rumahnya di pinggir kali ya? Rumahnya ke sawah, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke inti materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diam dulu ya Cindy ya, berdoa dulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa berkah, berdoa dan bisa dipercaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan atau tulis. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi, lalu teks observasi, dan teks narasi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu teks tanggapan. Apa sih itu teks tanggapan? Ada yang tahu nggak teks tanggapan itu apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nah, teks tanggapan adalah tulisan yang berisi nilai, komentar, evaluasi, kritik, pujian, dukungan, atau penolakan terhadap suatu karya, peristiwa, atau isu. Jadi, teks tanggapan ini umpan baliknya. Misal kayak kalian melihat orang pakai bajunya bagus bener gitu. Nah, kalian kasih tanggapannya, wah bajunya bagus bener gitu. Misal, atau misal kalian ngeliat seseorang gitu, dia tuh acak-acakan pakaiannya, yang atas biru, yang bawah kuning, pas kakinya putih. Nah, kalian pasti ngomong ini pakaiannya kok jelek bener gitu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh anak-anak. Kita harus memberikan tanggapan dengan bahasa yang baik. Jadi jangan sampai kalian memberikan tanggapan seolah-olah kalian itu gibah. Jadi bedakan ya anak-anak antara tanggapan dengan gibah. Kalian kan sering kan memberikan tanggapan ke teman-temannya. Kalau emang sifatnya jelek pasti kalian ngomongin gitu. Ih dia kayak gini, dia kayak gini. Itu mereview. Nah, yang mereview beda-beda tipis ya kadang memberikan tanggapan terhadap seseorang dengan review gitu. Nah, cara-cara tanggapan itu ada yang pertama harus objektif dan santun. Seperti yang Bapak bilang tadi, tanggapan itu baik, tapi kita harus menggunakan bahasa yang santun. Kenapa? Supaya kita tidak menyinggung perasaan orang yang kita beri tanggapan itu. Jadi perhatikan dulu ya anak-anak. Nah, objektif itu berarti kamu menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, apa adanya, jangan dilebih-lebihkan, jangan ditambah-tambahin, fakta dan kenyataan. Kata santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Jadi kalian jangan sampai karena memberikan tanggapan itu orang itu jadi tersinggung atau marah dengan kalian. Meskipun yang kamu sampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi harus disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa kiasan mungkin. Kita bisa memberikan tanggapan. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya anak-anak. Struktur teks tanggapan. Yang pertama ada konteks. Ada yang tahu apa itu konteks? Bisa dibaca nggak Bapak? Cindy mungkin baca aja Cindy nggak Bapak. Struktur teks tanggapan. Yang pertama ada konteks, apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa itu terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, seni, budaya. Ya, terima kasih Cindy. Kasih kita aku sama Cabe dia bisa perhatikan sebentar. Nah, yang kedua ada deskripsi, yaitu apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Selanjutnya ada penilaian, apa yang dipikirkan tentang sesuatu tersebut. Ini adalah struktur dari teks tanggapan. Nah, anak-anak di sini Bapak memberikan satu contoh tentang teks tanggapan. Kita baca bergiliran aja ya. Cindy bisa perhatikan dulu. Nah, kita baca bergiliran dari pertama Cindy, kedua dari pertama Sylvia, kedua Cindy, ketiga Tama, keempat Afifa. Silakan.
ketika sebuah persahabatan dipertaruhkan. Cerpen berjudul Ketika Sebuah Persahabatan Dipertaruhkan mempunyai alur cerita yang cukup mendalam. Cerpen ini mengisahkan seorang tokoh Adit yang menebarkan perasaan indah. Hal tersebut menjadikan para pembaca merasakan suasana pengkhianatan, kebahagiaan, penyesalan, dan kesedihan. Berbagai perasaan tersebut bercampur aduk menjadi satu. Selanjutnya ini Berarti Pak. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh cerpen ini, yakni alur ceritanya kurang cocok dibaca oleh anak-anak. Hal ini disebabkan cerita cerpen didominasi dengan cerita remaja. Selain itu, terdapat berbagai adegan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa tokoh. Dari segi pendidikan, moral, cerpen ini juga kurang cocok untuk anak di bawah umur. selanjutnya Cerpen ini adalah karya sastrawan yang bernama Andrew Setiawan. Secara garis besar, cerpen ini mengisahkan tentang kisah cinta remaja. Cerita dalam karya sastra ini berawal dari tokoh utama Adit dan Dewi yang merupakan murid SMP. Keduanya saling kenal dari pertemuannya diawali ketika mereka duduk di bangku SMP. Setelah mereka saling kenal, hubungan mereka meningkat menjadi teman dekat dan saling berbagi cerita tentang permasalahan masing-masing. Munculnya perasaan suka Adit diawali karena sikap yang baik yang dilakukan oleh Dewi pada Adit. Setelah melanjutkan sekolah ke bangku SMA, mereka harus berpisah. langsung balik lagi ke Cynthia. Kayaknya agak geser dikit dulu anak-anak. Kalian kalau terlalu dekat nanti kayak tadi ngobrol. Geser dikit Cynthia, geser ke sini. Sini, sana geser. Kan lebih lega ya, lebih luas. Cynthia, lanjut. Di SMA, Adit mendapatkan seorang pacar, namun pada akhirnya putus hubungan. Setelah putus hubungan dengan pacar, Adit justru memulai pacaran dengan Dewi. Masalah yang dihadapi Adit dan Dewi adalah ketika mantan Adit meminta untuk kembali bersama. Adit salah mengambil keputusan, yakni meninggalkan Dewi dan kembali dengan mantannya. Lanjut. Sini. Dalam cerpen ini, tokoh utama tidak memiliki pendirian yang teguh dan selalu menyesali perbuatannya sendiri. Cerpen ini mempunyai cerita yang menarik dan tidak membosankan. Lanjutkan. Sama. Akan tetapi kurang memberikan manfaat bagi pembaca, terutama anak di bawah umur. Hal tersebut bahkan cerita yang dibawakan mengisahkan kisah cinta remaja meskipun demikian tetap ada pelajaran yang yakni persahabatan yang didasari dengan kasih sayang. Nah, anak-anak tadi kalian sudah membacakan salah satu contoh dari teks tanggapan. Nah, tadi kan ada strukturnya ya, struktur dari teks tanggapan. Ada yang bisa menjelaskan nggak bagian konteksnya mana, bagian deskripsinya mana, dan bagian penilaiannya yang mana? Konteksnya yang mana? Konteksnya bagian paragraf pertama, Pak. Ya betul. Jadi konteksnya itu bagian paragraf pertama ya anak-anak. Nah, ini konteksnya yaitu cerpen ketika sebuah persahabatan dipersatukan. Ini adalah struktur konteksnya. Lalu yang kedua, deskripsinya. Ada yang tahu? Paragraf 2 sampai paragraf 5, Pak. Ya betul ya anak-anak. Jadi untuk deskripsinya di bagian paragraf kedua sampai paragraf 5. Kenapa? Karena di sini mendeskripsikan apa isi dari cerpen tersebut. Terus tokoh-tokohnya ada apa aja gitu. Cynthia bisa fokus dulu bentar. Udah gak sabar mau makan ya? Nah, untuk bagian yang terakhir, paragraf 6 dan paragraf 7 adalah bagian penilaian. Di sini penulis memberikan penilaian dengan tokoh utama tidak memiliki pendirian yang teguh dan selalu menyesali perbuatan sendiri. Cerpen ini mempunyai cerita yang menarik dan tidak membosankan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks tanggapan anak-anak. Sudah paham semua ya tadi untuk strukturnya dan pengertian dari teks tanggapan.
Baik anak-anak, karena materi kita sudah habis, Bapak ingin mengevaluasi pemahaman dari kalian. Ada yang masih ingat nggak tadi Bapak ngejelasin kan tentang pengertian dari teks tanggapan? Ada yang masih ingat pengertian dari teks tanggapan? Pak. Ayo silakan sini. Jadi pengertian teks tanggapan itu, teks tanggapan adalah tulisan yang berisi penilaian, komentar, evaluasi, kritik, ujian, dukungan, atau penolakan terhadap suatu karya, peristiwa, atau isu. Nah, teks tanggapan ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang objektif, membantu pembaca memahami sudut pandang penulis, serta mendorong diskusi atau refleksi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk itu. Selanjutnya tadi Bapak menjelaskan tentang syarat-syarat dari teks tanggapan. Ada yang masih ingat? Pak, Silakan Sofia. syarat teks tanggapan itu objektif dan santun. Oke, kasih tepuk tangan untuk Sofia. Selanjutnya tadi Bapak jelasin tentang yang terakhir apa ya? Struktur ya anak-anak. Ya. Struktur dari teks tanggapan. Ada yang masih ingat? Pak. Terima kasih Di. Strukturnya ada 3, yaitu konteks, deskripsi, sama penilaian. Tadi juga Bapak sudah memberikan contoh ya anak-anak. Ini sudah siang juga, waktu sudah membutuhkan pukul 11.44 ya anak-anak. Waktunya kita lagi istirahat. Masih ada waktu sekitar 16 menit lagi. Silakan kalian bersih-bersih kelas terlebih dahulu, ambil sampahnya, rapikan kursinya sebelum kalian meninggalkan kelas untuk istirahat ya. Baik, Pak. Baik, untuk di ujung pembelajaran, Bapak memberikan kesimpulan bahwa teks tanggapan adalah tulisan yang berisi penilaian, komentar, evaluasi, kritik, ujian, dukungan, atau penolakan terhadap suatu karya, peristiwa atau isu. Teks tanggapan bertujuan untuk memberikan perspektif. Struktur teks tanggapan adalah konteks, deskripsi, dan penilaian. Untuk tugas hari ini, Bapak dengan tugas kalian coba cari atau buat satu tanggapan tentang novel yang kalian baca. Kalian udah pernah baca novel semua kan? Pernah. Silakan ditulis, diketik juga nggak apa-apa, diketik aja, nanti kirim ke WA grup ya anak-anak. Baik, Pak. Bapak, Ya, untuk novelnya tuh terserah kita ya? novelnya terserah kalian, Baik, Pak. tapi sertakan judulnya ya. Baik. Pak, Ya. itu harus berapa lembar Pak minimal? Teks Minimal 3 lembar. 2 lembar. 2 lembar aja, 2 lembar. Pak, ngumpulnya terakhir kapan? Minggu depan sebelum kita masuk ke kelas ya. Oke, Pak. Pak. Baik, karena udah siang juga ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sekian Bapak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, selamat siang. Saya Cindy Silviani selaku observer lisan dari calon guru Hairul Fikri dengan NPM akhir 92. Jadi untuk pengelolaan kelas, calon guru sudah menerapkan sikap hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, dan juga penanaman disiplin diri. Seperti pada saat mengajar, calon guru sudah bervariasi dalam penataan tempat, seperti saat menjelaskan pembelajaran, calon guru sudah bervariasi dalam tempat, yaitu seperti duduk dan berjalan agar penyampaian pembelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya untuk pengelolaan penataan ruang kelas, pengelolaan meja kursi, pengelolaan alat pembelajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas, serta ventilasi dan tata cahaya juga sudah cukup diupayakan oleh calon guru, seperti saat pengelolaan meja dan kursi, saat siswa berada dalam posisi yang terlalu rapat diarahkan untuk bergeser agar kenyamanan siswa untuk belajar itu lebih nyaman lagi. Selanjutnya untuk tindakan pengelolaan kelas, calon guru juga sudah menerapkan sikap tanggap, perhatian, dan juga keterlibatan, memberikan perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, memberi petunjuk yang jelas, dan juga menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Selanjutnya yaitu untuk calon guru juga sudah merubah tingkah laku apabila siswa terdapat
tingkah laku yang kurang baik seperti mengobrol di kelas atau mengganggu teman, menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Selanjutnya untuk sikap calon guru juga sudah cukup dalam bekerja sama terhadap siswa, semangat juga sudah cukup optimal untuk penyampaian materi juga sudah masuk akal, teliti, jelas, relevan, dan juga berdasarkan pada urutan sebelumnya. Untuk bahasa sudah cukup jelas, untuk kejelasan, ketelitian, ketepatan, menarik, dan juga kewajaran dalam berbahasa. Selanjutnya untuk kesopanan, calon guru juga sudah menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus, membantu kelompok pada arah yang benar, meluruskan penyimpangan apabila terdapat penyimpangan terhadap siswa, dan juga menunjukkan sikap yang terpuji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.